Halo, apa kabar semua? Jumpa lagi bersama Asiri, alur singkat cerita film. Seperti biasa, kami akan menemani kalian dari kegabutan atau aktivitas apa saja yang tidak berguna sama sekali. Bagi kalian yang sedang bingung mencari film, kami akan sajikan alur cerita film apa saja yang membuat kalian semakin tegang dan bergairah. Film yang dibahas kali ini berjudul My Boss My Hero yang dirilis pada tahun 2001. Film ini mengisahkan tentang ketua gangster yang menjadi anak sekolahan. Seperti apakah kisahnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Diperlihatkan sekelompok gangster yang akan menyerang tempat hiburan malam untuk menagih hutang kepada bos mereka yang bernama Dusik. Pemilik tempat hiburan malam itu pun akhirnya diseret ke hadapan Dusik. Beberapa hari kemudian, di markas gangster terlihat para tetua kelompok geng tersebut sedang makan malam. Mereka membahas hadiah yang akan diberikan kepada Dusik, yaitu memimpin daerah Myeongdong atas prestasinya menjalankan bisnis dan memperluas wilayah geng mereka. Namun beberapa tetua menolak hal tersebut karena Dusik masih terlalu muda ditambah dia tak tamat SMA. Tak lama kemudian, Dusik pun bergabung dengan mereka. Di sana Dusik ditanya mengenai alamat email, tapi Dusik tak paham dengan itu, dia malah menjawab alamat rumahnya. Oleh pimpinan tertinggi, Dusik akhirnya tetap dipercaya memimpin Myeongdong dengan syarat dia harus sekolah lagi. Dusik pun meminta tangan kanannya, Kim Sang-do, untuk mencarikan dia sekolah. Sang-do pun menyarankan agar Dusik sekolah di SMA Changchun dengan syarat Dusik harus membayar uang gedung yang lumayan. Selain itu, Sang-do juga memanipulasi umur Dusik menjadi lebih muda agar tidak mencurigakan. Dusik lalu menitipkan kegiatan bisnis mereka kepada Deogiri selama dia sekolah. Keesokan harinya, Dusik masuk ke sekolah. Dusik memilih untuk turun di pinggir jalan agar tidak jadi perhatian orang. Dusik nampak bingung melihat para anak SMA berlarian. Karena tidak tahu, Dusik pun ikut berlari. Tapi di tengah jalan Dusik melihat dompet salah satu siswi terjatuh. Dusik pun mengambil dompet tersebut. Namun naas, sesampainya di sekolah, pintu gerbang telah ditutup. Alhasil Dusik pun dihukum. Melihat hal itu, salah satu anak buah Dusik yang bernama Daigari tidak terima. Untungnya cepat dicegah oleh Sang-do, karena jika tidak, penyamaran Dusik terbongkar. Ketika di kelas, karena telah lama tidak sekolah, Dusik sangat grogi. Selanjutnya, ketika jam istirahat, terlihat dua orang siswa-siswi yang sedang berdandan. Tiba-tiba Yunju datang ingin buang air tapi toiletnya penuh. Tak lama kemudian, 3 siswi keluar dari toilet dan salah satu siswi yang bernama Jihye mengejek Yunju karena tidak terima dengan hal itu. Akhirnya, mereka pun berkelahi yang mengakibatkan mereka dibawa ke ruang guru. Namun oleh wakil kepala sekolah, Yunju dan temannya yang dihukum, sedangkan Jihye dibebaskan begitu saja. Sementara itu, Dusik yang berpenampilan tidak biasa menjadi sasaran para preman sekolah yang bernama Babari. Para preman itu kemudian melakukan perundungan pada Dusik, walaupun posisinya bos gangster, tapi Dusik menerima saja perlakuan mereka, bahkan Dusik pun memberi mereka uang. Setelah itu, ketika jam makan siang, Dusik lupa membawa bekal. Oleh karena itu, dia menyuruh Sang-do untuk membawakan bekal ke sekolah. Saat sampai di sekolah, Sang-do tak sengaja bertemu dengan guru cantik yang bernama Miss Lee. Pada pertemuan itu, Sang-do langsung jatuh hati pada Miss Lee. Sang-do pun tak segan untuk mengajak Miss Lee makan siang. Selanjutnya, beberapa hari kemudian, dalam rapat dinas, pihak yayasan yang menaungi SMA Changchun mengalami defisit anggaran, apalagi di bagian urologi. Untuk mengatasi hal tersebut, pihak yayasan mewajibkan semua siswa pria yang belum sunat untuk ikut sunat massal di rumah sakit yayasan. Pada kesempatan itu, Dusik kembali sial. Dokter lupa memberi obat bius Dusik, hingga Dusik pun teriak ketika disunat dan pulang dengan sempoyongan. Di sisi lain, ketika dia di bis kota, ada salah satu anggota geng lain yang melihat Dusik memakai seragam sekolah. Dia pun buru-buru melaporkan hal tersebut pada bosnya. Pada pagi harinya, para preman sekolah melihat keseksian Miss Lim yang membuat Mr. P mereka bangun, padahal kemarin baru saja disunat.
Sementara itu, pada malam harinya, Dusik sedang dimarahi Sangdo dan Daigari karena berbuat salah, tapi tiba-tiba Babari muncul karena tak mau identitasnya terbongkar. Dusik pun kembali akting yang membuat Dusik kembali dirundung oleh Babari CS. Beberapa hari kemudian, di kelas beberapa siswa sedang dimarahi oleh wakil kepala sekolah karena belum membayar uang sekolah. Tak berapa lama datang wali kelas Mr. Joe. Setelah itu, giliran Mr. Joe yang dipanggil oleh kepala sekolah karena nilai matematika Jihye yang jelek. Selain bermasalah dengan mata pelajaran matematika, Jihye juga kembali berulah di mapel bahasa Inggris yang membuat Miss Lee marah dan menampar Jihye. Karena hal itu, Jihye melaporkan yang dialami ke orang tuanya. Ibu Jihye langsung marah, dia langsung ke sekolah dan menyeret Miss Lee ke ruang guru. Di sana terjadi perdebatan. Mr. Joe mendukung tindakan Miss Lee sebagai pelajaran kepada siswa yang tidak menghargai guru, tapi hal itu ditentang oleh wakil kepala sekolah yang mendukung ibu Jihye. Hal itu karena orang tua Jihye merupakan donatur besar di sekolah tersebut, sehingga tak heran Jihye selalu mendapat hal istimewa di sekolah tersebut. Karena tindakannya yang menyalahkan orang tua Jihye, Mr. Joe pun disidang oleh kepala sekolah. Sementara itu di kelas, para siswa sedang melihat pria aneh yang selalu merekam kegiatan di sekolah. Dia tiba-tiba membuka bajunya dan memperlihatkan organ intimnya yang membuat para siswa bersorak. Mr. Joe kemudian masuk ke kelas, tapi para siswa belum juga tenang akibat kejadian tadi. Mr. Joe pun memarahi mereka. Tapi Babari malah melawan dan memukul Mr. Joe. Dusik yang tak tahan guru diperlakukan seperti itu, lalu Dusik menghajar Babari hingga babak belur. Dan semenjak itu, Babari tak lagi berani macam-macam dengan Dusik. Bahkan ketika malam hari, Babari akan diserang oleh para siswa dari sekolah lain. Dusik membantunya serta menghajar para siswa nakal itu. Pada hari berikutnya, kini giliran Miss Lee yang disidang oleh kepala sekolah karena nilai bahasa Inggris para siswa yang jelek. Tak hanya itu, kepala sekolah juga melakukan pelecehan pada Miss Lee yang membuat Miss Lee memilih mengundurkan diri. Di tempat lain, Mr. Joe sebagai wali kelas yang baik sedang melakukan konseling pada Yunju. Dia adalah siswa yang pintar, sehingga Mr. Joe sangat berharap dia melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi karena dia memiliki potensi. Selanjutnya, pada suatu malam, anak buah Dusik menyewa beberapa PSK untuk menemani mereka. Di situ Dusik sangat kaget karena salah satu di antara mereka adalah Yunju. Dusik pun menanyakan mengapa Yunju melakukan hal itu. Ternyata Yunju melakukan itu untuk membantu keuangan orang tuanya, serta untuk menabung agar dia bisa kuliah di kemudian hari. Selepas kejadian itu, Dusik menceritakan hal yang terjadi di SMA Sangchun, di mana sekolah itu kerap melakukan pungutan yang tak wajar kepada siswa. Kepada Sangdo, Sangdo tambah marah ketika tahu Miss Lee juga turut jadi korban di sekolah itu. Kemudian karena sering menentang kebijakan sekolah, akhirnya Mr. Joe kembali disidang. Tak hanya itu, dia juga dikeluarkan dari sekolah. Mendengar Mr. Joe akan pergi, para siswa pun sangat sedih. Melihat ada kejanggalan yang terjadi di SMA Sangchun, Kim Sang-do mencoba melakukan penyelidikan tentang sekolah tersebut. Dari penelusurannya, diketahui bahwa SMA Sangchun dikuasai oleh salah satu geng di kota itu, yaitu geng Myeongdong dan geng Shin, dan kepala sekolah tunduk dengan geng Myeongdong dan geng Shin. Kebobrokan SMA Sangchun semakin terkuak pada publik ketika beberapa email mengirimkan ke lembaga pemerintah mengenai SMA Sangchun yang kerap melakukan pungutan pada siswa. Di saat genting seperti itu, wakil kepala sekolah teringat Yunju yang masuk ke ruang komputer pada suatu malam. Kepala sekolah yang marah kemudian mendatangi kelas Yunju dan langsung menghajarnya hingga tak sadarkan diri. Kecaman terhadap sekolah itu semakin banyak setelah para mantan guru sekolah tersebut membongkar kebobrokan sekolah tersebut yang kerap melakukan pungutan liar hingga menyebabkan gelombang unjuk rasa oleh para mantan guru dan orang tua siswa. Namun, para demonstran itu malah diserang oleh gangster yang menguasai sekolah itu. Melihat arogansi pihak sekolah yang dibackingi gangster, Dusik tak bisa tinggal diam. Dia lalu menghajar mereka, tapi sayang kepalanya terkena benda tumpul yang membuat dia roboh. Tak lama kemudian, anak buah Dusik datang dan bertarung dengan mereka, sehingga para demonstran akhirnya bisa menduduki sekolah itu.
Namun beberapa saat kemudian datang geng Gangnam yang berafiliasi dengan geng tadi untuk balas dendam hingga pertarungan kembali terjadi. Akibat hal itu, Dusik pun ditangkap polisi, tapi yang mengejutkan setelah beberapa tahun Dusik memperoleh ijazah. Ternyata dia menyelesaikan pendidikannya di penjara. Namun demikian, pemimpin tertinggi Dusik mengatakan jika untuk menjadi seorang pemimpin gangster tidak cukup lulusan SMA tapi harus kuliah. Seperti itulah kisah tentang ketua gangster yang menjadi anak sekolahan. Tanpa pendidikan, masa depan pasti berantakan. Karena pendidikan merupakan tumbuhan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.